Bab 346. Pergi. Muncul masalah pada klan penyihir kuno. Mileye mengerutkan keningnya, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Nadia Jiang. Aku harus kembali ke benua Dewa Dataran Tengah. Kamu bawalah murid Akademi Changlan dan prajurit Tao datang ke benua Dewa Dataran Tengah nanti. Nadia Jiang mengangguk dan berkata dengan lembut, hati-hati. Mileye sedikit mengangguk, kamu juga. Setelah mengatakan itu, Mileye langsung menghilang di tempat. Tidak lama setelah Mileye pergi, seorang wanita datang ke Akademi Changlan. Wanita itu adalah Tango Tuoba, Raja Kerajaan Ming. Setelah mengetahui bahwa Mileye telah pergi, Tango Tuoba tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Setelah Mileye kembali ke benua Dewa Dataran Tengah, dia segera bergegas pergi ke klan penyihir kuno, dan ketika dia datang ke klan penyihir kuno, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Di seluruh klan penyihir kuno, tidak ada yang hidup. Mileye buru-buru mencari di sekitar, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat Violin Wei. Pada saat ini, Xavier Chang muncul di belakang Mileye. Dia melirik mayat di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, klan penyihir kuno telah dimusnahkan. Raut wajah Mileye terlihat muram. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Xavier Chang menggelengkan kepalanya. Mereka melakukan ini secara diam-diam. Untuk bisa melakukan ini, selain perkumpulan pelindung dunia sebelumnya, hanya tersisa komunitas misteri. Perkumpulan pelindung dunia jelas sudah tidak mungkin, dan untuk komunitas misteri, mereka tidak memiliki alasan untuk menyerang klan penyihir kuno. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan mereka, maka siapa lagi? Xavier Chang melihat sekeliling, mungkinkah masih ada kekuatan misterius di dunia kincang ini? Saat berbicara tentang ini, dia sendiri menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, jika ada kekuatan seperti itu, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya dari Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia. Jika bukan kekuatan dari dunia kincang, maka itu mungkin adalah pasukan di luar dunia kincang. Di luar dunia kincang. Mileye sepertinya teringat sesuatu, dia dengan cepat mengeluarkan batu transmisi suara, kemudian dia mulai menghubungi Violin Wei. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang dalam keluar dari dalam, siapa? Bukan suara Violin Wei. Raut wajah Mileye tenggelam, siapa kamu, dan di mana gadis kecil itu? Setelah hening sejenak di sana, orang itu berkata, pergi sana. Setelah suara itu jatuh, sama sekali tidak ada pergerakan di sana. Di tempat, raut wajah Mileye menjadi suram dan terlihat menakutkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasa bahwa Violin Wei seharusnya baik-baik saja. Karena gadis ini selalu sangat misterius, dia jelas bukan orang biasa, dan perubahan ini sangat mungkin terkait dengannya. Setelah beberapa saat, Mileye berbisik, paman seperguruan Xavier Chang, tolong sebarkan perintah untuk membantuku mencari Violin Wei. Xavier Chang sedikit mengangguk, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di suatu tempat di tengah langit berbintang, 9 naga raksasa dengan panjang hampir 1000 kaki terbang dengan menyeret sebuah kereta naga. Di atas kereta naga, terdapat seorang gadis kecil duduk bersila. Jika Mileye ada di sini, dia pasti akan merasa terkejut karena gadis kecil ini adalah Violin Wei. Dan di sekitarnya, terdapat 30 orang, semuanya mengenakan jubah putih, memegang tongkat hitam panjang, dan aura setiap orang sangat tak terduga. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Violin Wei yang berada di dalam kereta naga tiba-tiba membuka matanya. Terdapat tatapan linglung di dalam matanya, tetapi secara bertahap menjadi jelas. Setelah beberapa saat,
dia sepertinya teringat pada sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Pada saat ini, seseorang berjubah putih tiba-tiba membungkuk hormat tidak jauh darinya. Apakah ada yang salah, Guru Surgawi? Violin Wei menarik kembali pandangannya dan berkata dengan lembut, itu hanyalah sebuah pemikiran liar dalam reinkarnasi. Orang berjubah putih itu membungkuk lagi, lalu berkata, bagaimana jika hamba membunuhnya untuk Guru Surgawi? Violin Wei melirik orang berjubah putih itu dengan dingin, pergi dari hadapanku. Ekspresi orang berjubah putih itu berubah drastis, dan dia dengan cepat minggir ke samping dengan hormat. Dengan ini, sekelompok itu berjalan menuju kedalaman langit berbintang yang jauh, dan secara bertahap, kelompok itu benar-benar menghilang di tengah langit berbintang yang luas. Dunia Kincang. Dunia Kincang saat ini dapat dikatakan bahwa Sekte Changjian adalah yang dominan, karena sekarang di seluruh dunia Kincang, kecuali komunitas misteri, sudah tidak ada kekuatan lain yang dapat bersaing dengan Sekte Changjian. Dan komunitas misteri adalah kekuatan yang tidak terlalu menunjukkan kekuatan mereka pada dunia luar. Oleh karena itu sekarang di seluruh dunia Kincang, Sekte Changjian bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Nadia Jiang juga membawa prajurit Tao dan siswa dari Akademi Changlan ke benua Dewa Dataran Tengah, markas Akademi Changlan yang sekarang tepat berada di kota Hyun Kong. Dulu, kota Hyun Kong adalah milik perkumpulan pelindung dunia, tapi sekarang sudah menjadi milik Mileye. Tidak hanya itu, Mileye juga memanggil Hans Ling, Keronji, dan yang lainnya ke kota Hyun Kong. Di dalam aula, Mileye memandang Hans Ling dan yang lainnya di depannya sambil tersenyum, kita sudah lama tidak bertemu. Hans Ling dan yang lainnya menatap Mileye dengan senyum di wajah mereka. Reputasi Mileye hari ini di Qingzhou bisa dikatakan sedang booming. Benar-benar sangat hebat. Tidak ada yang bisa menandingi ketenaran Mileye di Qingzhou pada saat ini. Mileye berkata sambil tersenyum, aku memanggil kalian ke sini, selain ingin berani, masih ada satu hal lagi, yaitu aku akan meninggalkan dunia Kincang. Meninggalkan dunia Kincang. Semua orang tercengang. Keronji sedikit mengernyit, apakah kamu ingin pergi ke Star Territory? Mileye mengangguk, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku akan meninggalkan dunia Kincang paling lama dalam beberapa hari. Pergi kemana? Hans Ling tiba-tiba bertanya. Mileye tersenyum dan berkata, Akademi Daoi, akademi ini tampaknya merupakan akademi terbaik di Star Territory kita. Kalian juga harus berlatih dengan keras, agar dapat datang ke akademi ini untuk bertemu denganku di masa depan. Apakah kalian mengerti? Hans Ling tersenyum pahit, dikhawatirkan kami tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mileye menggelengkan kepalanya, bakat kalian tidak buruk, satu-satunya hal yang hilang adalah sumber daya pelatihan, dan kalian tidak perlu mengkhawatirkan tentang sumber daya pelatihan di dalam Akademi Changlan. Kalian dapat berlatih dengan tenang, aku percaya bahwa tidak lama lagi kalian semua bisa mencapai alam Archon sejati. Ucapannya bukanlah ucapan sungkan, karena bakat orang-orang di hadapannya memang sangat bagus, terutama Hans Ling dan Keronji yang sudah berada di puncak alam Archon. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari alam Archon sejati. Selain itu, Bennett Mo, Jeffrey dan Agnes Ji juga sama-sama berbakat, selama memiliki sumber daya pelatihan yang cukup. Sama sekali tidak masalah bagi mereka untuk menjangkau alam Archon sejati. Sehari kemudian, setelah Mileye menjelaskan semuanya dengan jelas, kemudian kembali ke Sekte Changjian. Di dalam aula Changjian yang dibangun kembali, hanya terdapat 3 orang di dalamnya, Mileye, Xavier Chang, dan Asri Gu. Xavier Chang memandang Mileye dan berkata dengan sungguh-sungguh,
apakah kamu tidak ingin menunggu selama beberapa tahun lagi baru pergi ke Akademi Daoi? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. Dia tidak lupa apa yang dikatakan wanita bergaun polos kepadanya. Dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, karena menara penjara alam sekarang sudah tenang, tetapi dia tahu bahwa itu hanya sementara. Dia tidak bisa mengandalkan wanita bergaun polos selamanya. Selain itu, dia harus membentuk kembali tubuh Mona Yue. Hal ini sama sekali tidak bisa ditunda. Mendengar kata-kata Mileye, Xavier Chang ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas pelan. Kamu adalah ketua sekte Changjian sekarang. Mileye berkata, aku ingin memberikan posisi ketua sekte kepada kedua paman seperguruan. Xavier Chang buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu adalah orang yang ditunjuk oleh ketua sekte, dan tidak ada yang bisa menjadi ketua sekte Changjian ini kecuali kamu. Asri Gu juga sedikit mengangguk. Sekarang kamu adalah ketua sekte Changjian. Bahkan jika kamu pergi ke Akademi Daoi, kamu tetap merupakan ketua sekte Changjian. Mileye masih ingin berbicara, tapi Asri Gu meliriknya. Ini adalah tanggung jawabmu, jangan banyak bicara, apakah kamu mengerti? Mileye tersenyum kecut, lalu mengangguk, baiklah. Asri Gu mengangguk kecil, kapan kamu pergi? Mileye berkata sambil tersenyum, aku sudah menangani banyak hal, jadi aku akan pergi besok. Asri Gu melirik Mileye, ingatlah untuk membawanya kembali. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, pasti. Pada malam hari, Mileye meninggalkan sekte Changjian. Dia tidak pergi, tetapi kembali ke Qingzhou. Dia masih ingin bertemu dengan seseorang. Kerajaan Ming, di dalam kamar Tango Tuoba. Tango Tuoba, yang sedang meninjau dokumen resmi, tiba-tiba mendongak, dan seorang pria berdiri tidak jauh di depannya. Pria itu adalah Mileye. Tango Tuoba menarik kembali pandangannya dan terus melanjutkan pekerjaannya. Mileye berjalan ke arah Tango Tuoba. Aku sudah akan meninggalkan dunia Qincang. Tangan Tango Tuoba sedikit gemetar. Dia tidak melihat ke atas dan terus melihat ke dokumen resmi. Mileye terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Dia bergerak dengan sangat cepat dan menghilang keluar kamar tanpa suara. Tango Tuoba tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tercengang ketika melihat kamarnya yang kosong. Segera, dia bangkit dan berjalan keluar kamar, yang juga kosong dan tidak ada apa-apa. Tango Tuoba tertegun untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari telinganya, apakah kamu sedang mencariku? Itu adalah suara Mileye. Tango Tuoba bersandar di dalam pelukan Mileye dan berkata dengan lembut, apakah kamu akan pergi? Mileye mengangguk, aku akan meninggalkan dunia Qincang. Tango Tuoba berkata, apakah kamu akan kembali? Mileye berkata, ya. Kapan? Tidak tahu. Tango Tuoba terdiam. Mileye berkata dengan lembut, maukah kamu pergi bersamaku? Tango Tuoba menggelengkan kepalanya, baksuslah jika kamu kembali. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Setelah beberapa saat kemudian, Mileye hendak pergi, tapi Tango Tuoba tiba-tiba berkata dengan lembut, tinggallah di sini malam ini. Mileye tertegun sejenak, lalu menyeringai, baiklah. Angin malam musim semi. Keesokan harinya, tepat sebelum fajar, Mileye telah meninggalkan kerajaan Ming. Kali ini, Mileye tidak kembali ke benua Dewa Dataran Tengah. Dia pergi ke pavilion Zuixian, kemudian menaiki kapal bintang untuk pergi ke bagian luar langit berbintang. Di atas kapal bintang, Mileye melihat ke bawah, dunia Qincang semakin kecil. Dia meninggalkan tempat ini. Terdapat jejak kerumitan di dalam hati Mileye.
dia tidak menyangka akan meninggalkan Qingzhou dan dunia Qincang. Kapan kembali? Mileye menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi yang pasti dia pasti akan kembali. Setelah sekian lama, kapal bintang memasuki langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya Mileye memasuki langit berbintang. Melihat ke langit berbintang yang tak berujung, Mileye kembali merasakan rasa tak berdaya. Kecil. Betapa tidak berartinya manusia di hadapan alam semesta yang luas ini. Pada saat ini, sebuah kapal bintang tiba-tiba muncul di tengah langit berbintang yang jauh. Kapal bintang itu bergerak dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia datang ke hadapan kapal bintang Mileye. Seorang pria paruh baya terbang dari kapal bintang. Pria paruh baya itu menatap Mileye. Apakah kamu baru saja meninggalkan dunia Qincang? Mileye mengangguk, benar. Siapa yang mulia? Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, apakah Mileye berada di dunia Qincang? Mileye tertegun, lalu bertanya, apakah kalian sedang mencari Mileye? Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, apakah kamu mengenal Mileye? Mileye mengangguk, aku pernah mendengar namanya, tidak tahu untuk apa yang mulia mencarinya. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, aku mendengar bahwa benda pada daftar tingkat Xingji Xuanxiang berada di tangannya, jadi aku ingin meminjam benda ini darinya untuk kugunakan. Mendengar ini, raut wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Bersambung.